terima kasih Yesus. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan Engkau, kami sudah mengagungkan Engkau, kami sudah meninggikan Engkau ya Tuhan Yesus. Tiba saat yang berbahagia ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Untuk itu siapkan hati kami, siapkan telinga kami, siapkan konsentrasi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambil itu ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Dapat tertuju kepada firman-Mu. Haleluya, agar setiap kami yang datang pada pagi hari ini dengan kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, dengan segala persoalan hidup kami, ketika kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, kami memperoleh kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Pakai hamba-Mu pada saat ini untuk melayani, menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai kehidupan hamba-Mu, lidah, bibir, mulut hamba-Mu, seluruh totalitas kehidupan hamba-Mu ya Tuhan Yesus, menjadi saluran berkat bagi umat-Mu. Haleluya, pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, akhirnya kami siap sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, tidak dengan nama lain, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap sambut firman-Mu. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Puji bagi nama Tuhan. Dipersilakan duduk umat Tuhan sekalian. Puji bagi nama Tuhan. Kita langsung saja masuk di dalam mendengarkan firman Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Kita perhatikan bersama di slide. Ini slide yang pertama. Haleluya. Oke, next. Puji bagi nama Tuhan. Ini yang kedua. Puji bagi nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengenai mengenal Tuhan secara pribadi. Ada amin? Mengenal Tuhan secara pribadi. Puji bagi nama Tuhan. Berbicara mengenai mengenal kepribadian seseorang. Haleluya. Khotbah pada pagi hari ini tidak sebatas banyak hal yang kita mengenal mengetahui mengenai mengenal ya. Mengenal istri, mengenal suami, mengenal anak-anak, mengenal seluruh masyarakat yang ada di satu kompleks, ya, RW, RT, atau mengenal salah satu pejabat, ya. Tetapi pada saat pagi hari ini, haleluya, dengan berbagai macam cara kita mengenal kepada Tuhan. Haleluya, ada amin? Haleluya. Tetapi pada pagi hari ini kita akan mendengarkan mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau pada pagi hari ini saya memberikan kesempatan kepada umat Tuhan untuk datang ke depan, ya, satu persatu, haleluya, bersaksi bagaimana kau mengenal kepada Tuhan. Tentu beda-beda. Ada amin? Haleluya. Next. Haleluya. Coba kita buka bersama-sama di dalam, ya, Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7. Tentunya pasalnya yang ke-1 itu, pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-1, dia berbicara begini, bilang begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Ini kita bicara mengenai mengenal. Haleluya. Siapa itu Yesus? Siapa itu Tuhan yang kita sembah sampai dengan hari ini? Kejadian pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-7. Haleluya. Saya baca untuk kita sekalian umat Tuhan. Mohon mengikuti, ya, pembacaan. 2, 3. Maka kata berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawat. Puji bagi nama Tuhan. Pasal 1, pasal 2, pasal 3. Haleluya. Kalau kita lihat topik ini,
manusia jatuh ke dalam dosa. Haleluya, kalau topiknya ya. Perikop daripada pembacaan pasalnya yang ketiga ini. Puji bagi nama Tuhan, tetap ada di ayatnya yang ada, yang tadi kita baca ini. Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Haleluya. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat Roma. Haleluya. Ini adalah poin yang pertama. Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada amin? Haleluya. Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang haleluya. Puji bagi nama Tuhan, yang ke-7 tadi kita baca. Haleluya. Itu kalau kita mulai baca dari pasalnya yang ke-1, kejadian pasal 1, kejadian pasal 2, haleluya. Kita mengikuti cerita, itu cerita anak-anak sekolah minggu. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan, sangat luar biasa pada pagi hari ini, ketika saya mengikuti ibadah di tempat ini, haleluya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ini lagu sekolah minggu ini ya, itu tahun 70-an. Ketika saya berdiri di sini, ketika kita menyanyi lagu ini, bulu-bulu saya merinding. Saya tahu bahwa Roh Kudus ada di tempat ini. Ada amin? Ada amin? Haleluya. Haleluya. Kejadian pasalnya yang ke-1, pasalnya yang ke-1, pasalnya yang kedua, pasalnya yang ketiga. Haleluya. Kita datang kepada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang 7 tadi kita baca. Itu adalah inti, haleluya, Tuhan yang kita sembah itu. Kemuliaan itu hilang karena hal ini. Ada amin? Ada amin? Haleluya. Yang tadinya itu, haleluya, mereka tidak tahu bahwa mereka ada di dalam telanjang. Ketika mereka, ya, Adam, Eva, ya, si perempuan ini ambil buah yang dilarang itu, haleluya. Ambil buah yang larang itu, makan, lalu dia memberikan kepada si laki-laki. Haleluya. Ketika mereka makan, mereka tahu bahwa mereka ada dalam keadaan telanjang. Haleluya. Amin. Mereka tahu bahwa ada di dalam keadaan telanjang. Yang tadinya mereka tidak tahu. Kehidupan mereka itu disaluti oleh kemuliaan Allah. Amin. Haleluya. Mereka disaluti oleh kemuliaan Allah. Kita mengenal kepada Tuhan. Ini Tuhan. Haleluya. Tuhan yang tadi menyaluti kehidupan mereka, tidak tahu mereka ada di karena kemuliaan Allah. Haleluya. Ketika sudah makan buah itu melanggar perintah Allah ini, haleluya, mereka tahu bahwa ada dalam keadaan telanjang. Haleluya. Kemuliaan Allah hilang. Yang tadinya, haleluya, tidak seperti itu. Ada amin? Haleluya. Roma pasalnya yang ketiga. Roma pasalnya yang ketiga. Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20. Haleluya. Bayangkan ayat firman Tuhan ini. Kalau kita belajar mengenai peta saman. Ya, saman Bapa, saman Anak, dan saman Roh Kudus. Saman Bapa, ya, ada 200 tahun. Saman Roh Kudus, ya, saman Anak ada 200 tahun. Ini 400 tahun. Haleluya. Tuhan Yesus datang itu ada di 400 tahun itu, tetapi penghujung. Kalau saya buka tadi, tetapi karena saya bukan bawa kelas, saya khotbah, jadi saya tidak tunjukkan peta saman. Ya, haleluya. Di penghujung dari 400 tahun itu Tuhan Yesus lahir. Haleluya. Bayangkan berapa tahun ketika manusia jatuh ke dalam dosa hingga dengan kelahiran Yesus. Yesus itu ketika manusia, kejadian pasalnya yang ke-7 tadi ini, hal itu terjadi
Sorga terjadi, ambil keputusan, tindakan. Sorga ambil tindakan bahwa dia harus menunjuk anak satu-satunya itu datang menebus untuk hubungan yang terputus itu. Kemuliaan yang hilang itu. Haleluya. Mengenal Tuhan secara pribadi. Ada amin? Haleluya. Mengenal Tuhan secara pribadi. Ketika Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketujuh tadi kita baca itu, hal itu terjadi, maka terjadilah, haleluya, suatu keputusan di sorga. Allah Bapa menunjukkan anaknya yang satu-satu itu harus datang, haleluya, menebus, harus menyambung kembali hubungan yang terputus itu. Haleluya, yaitu Tuhan atau Yesus, anaknya yang satu-satunya. Harus datang ke dalam dunia ini, haleluya. Coba kita lihat Roma pasalnya yang ketiga tadi. Roma pasalnya yang ketiga. Ini ketika keadaan bagaimana manusia hidup di dalam dosa itu. Haleluya Yesus. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada amin. Lalu apa yang kita banggakan sampai dengan hari ini? Haleluya. Tidak ada lain selain lagu tadi kita nyanyi itu. Lagu pertama dengan lagu yang kedua. Hati yang gembira karena ada Roh Kudus. Apakah ada Roh Kudus dalam hati sampai pada pagi hari ini? Ada? Ada? Angkat tangan. Yang ada. Buktikan pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Ketika kita menyanyi, ketika Petrus dan Yohanes ditawan, haleluya, haleluya. Mereka tidak ada musik seperti begini, haleluya. Tetapi mereka memuji, menyembah Tuhan itu, ya, belenggu itu terlepas, tempat tahanan mereka itu terasa mau hancur, goncang. Haleluya. Ini coba kita hitung 1, 2, berapa Roh Kudus yang ada di sini. Hati yang gembira adalah obat. Waduh. Haleluya. Itu nada tadi itu tetap pertahankan, itu berjalan terus. Ya, pertahankan itu. Haleluya. Karena kita sesuaikan sampai di situ. Puji bagi nama Tuhan. Ketika Rasul dan Paulus ditahan, dibelenggu, haleluya, mereka tidak ada senjata lain. Mereka tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah itu, yang hari ini kita dengar itu, haleluya. Kalau kita belajar di dalam ini adalah Allah El Shaddai. Ya, Kejadian, pokoknya perjanjian Allah yang ada di dalam Kejadian itu. Karena itu kepemimpinan teokrasi, Allah turun sendiri. Allah turun sendiri, haleluya, untuk memimpin, haleluya, untuk memimpin bangsa ini. Itu itu yang namanya Allah teokrasi. Tetapi Allah, Kejadian pasalnya yang ke-1 itu namanya Allah Elohim. Haleluya. Allah pencipta langit dan bumi. Itu dia punya bahasa aslinya, pengertiannya bahasa Indonesianya itu. Haleluya. Tetapi kalau kita datang lagi kepada zaman raja-raja itu, haleluya, itu adalah zaman teokrasi, yaitu Allah turun sendiri untuk memimpin. Karena bangsa itu, haleluya, mereka meminta harus ada sebuah pemimpin bagi kami. Maka itu Allah turun sendiri untuk mengangkat raja-raja memimpin bangsa Israel. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan Yesus. Sampai dengan tahun ke-4000, haleluya. Ya. Penghujung 4000, haleluya. Hubungan yang terputus tadi dari Kejadian pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke, haleluya. Kejadian pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-7 tadi itu, haleluya, tergenapi. Karena apa? Hal itu terjadi, haleluya, terjadi di sorga itu suatu keputusan, eksekusi. Anaknya yang tunggal itu satu-satunya itu harus datang ke dalam dunia ini. Next, yang berikutnya.
Nah ini, percaya kepadanya tidak binasa. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya, Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Haleluya. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada amin? Ada amin? Haleluya. Pertanyaan pada pagi hari ini, siapakah aku ini? Pertanyaan itu datang dari pribadi masing-masing. Haleluya. Sebab dia ini Allah, dia ini Tuhan, ya, merelakan datang. Haleluya. Tadi Roma yang kita baca itu, kita itu seperti itu. Haleluya. Kita ada di dalam dosa. Haleluya. Biasanya masuk di dalam pelajaran ini, ya, masuk di dalam pelajaran ini, pertanyaannya seperti ini. Ya, itu di sekolah Alkitab atau di dalam kelas, seminar. Pertanyaannya seperti begini. Kalau begitu, seorang ibu yang hamil, ya, mengandung, bayinya itu apa dalam keadaan dosa atau tidak? Haleluya. Kembali ke pembacaan kita awal, Kejadian pasalnya yang ke-3, ayat yang ke-7 itu, kita adalah hilang kemuliaan Allah. Amin. Berarti kembali ke Roma pasalnya yang ketiga tadi kita baca itu, ayatnya yang ke-23 itu, kita ini ada di dalam dosa. Haleluya. Loh, tapi kenapa harus ada baptis? Ya, itu dilakukan karena ayat-ayat ini. Haleluya. Itu dilakukan karena ayat-ayat ini. Haleluya. Karena kita itu sifat tabiat dosa itu ada. Kalau lihat, dia ini bayi, dia tidak buat kejahatan dan segala macam. Tetapi kembali ke ayat Kejadian pasalnya yang ketiga tadi itu, kita ini meskipun ada janin, tetapi itu adalah manusia. Haleluya. Hilang kemuliaan Allah. Haleluya. Ada amin? Hilang kemuliaan Allah. Bagaimana, haleluya, cara kita mengenal kepada Tuhan. Haleluya. Kita mengenal kepada Tuhan. Puji bagi nama Tuhan, harus banyak, tetapi ini cuma waktu 30 sampai 15 sampai 30 menit saja kita khotbah. Jadi saya ambil yang intinya untuk pada pagi hari ini untuk kita sekalian. Puji bagi nama Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada amin. Itu yang tadi saya bilang. Karena tadi di sini hubungan terputus, di sorga itu, haleluya, terjadi suatu pertemuan lalu diputuskan bahwa anaknya yang satu-satunya ini, ya ini Yohanes. Yohanes pasalnya yang ketiga ini, ayatnya yang ke-6. Dia yang menciptakan, bagaimana sudah rusak ini, ya, bagaimana sudah rusak ini, dia berpikir juga untuk memperbaiki. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Yang tadinya itu, kalau ya 2 minggu yang lalu itu saya khotbah di sini, saya bilang kalau bangsa Israel, ya, mereka samanya Taurat itu, Tuhan menyuruh kepada Musa itu dia harus buat sebuah kemah, ya. Haleluya, bait Allah. Di dalam kemah itu ada sekat 3 ruangan. Haleluya. Di dalam 3 ruangan ini, haleluya, ada ruangan Maha Kudus. Ruang depan, ruang tengah, ruang yang ketiga yang saya ada berdiri ini. Di ruangan ini, tidak seorang pun bisa datang di ruangan ini, kecuali imam besar. Haleluya. Tetapi, anaknya yang tunggal ini, sudah ditunjuk untuk harus datang tebus. Begitu dia datang tebus, haleluya, dia disalibkan. Kalimat terakhir, Bapa ampunilah mereka, atau Bapakku serahkan nyawaku, langsung gelap gulita dunia ini. Ketika gelap gulita, ruangan yang Maha Kudus ini, tiranya ini terbelah menjadi, artinya bahwa
Artinya bahwa saudara dan saya tadinya itu setahun imam, cuma imam sendiri saja yang datang, ya, berjumpa dengan Yesus di ruangan, karena di dalam ruangan Maha Kudus ini tidak ada benda lain. Tabut perjanjian, di dalam tabut itu ada roti dan tongkat. Haleluya. Yesus atau Allah sendiri datang berjumpa dengan seorang imam besar itu karena mereka menuntut memberikan raja sama seperti suku-suku lain. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Jadi Allah sendiri turun berjumpa dengan imam besar, Imam Harun. Lalu Harun keluar menyampaikan bahwa Tuhan sampaikan seperti begini untuk jelas. Tetapi anak yang satu-satunya itu datang, disalibkan, tirai itu terbelah dua. Artinya bahwa tidak ada lagi imam besar. Kita ini semua imam. Ada amin? Itulah Tuhan kita. Amin? Itulah Tuhan kita yang kita sembah. Haleluya. Penambahan, ya, penambahan jemaat di sini merubah gereja ini, ada tanggung jawab di dalam jemaat ini. Ada amin? Haleluya. Lewat kesaksian kita, ya, lewat perilaku kita, lewat tindakan kita, kiranya itu menjadi berkat. Kiranya itu menjadi magnet untuk kita menarik orang lain datang percaya, bertobat kepada Tuhan untuk datang ke dalam jemaat ini. Amin. Haleluya. Itu Allah sendiri turun di zaman Taurat. Puji bagi nama Tuhan. Ketika Yesus naik ke dalam sorga, tugas tanggung jawab yang tadi dia berikan kepada muridnya. Pergilah jadikan murid dan segala macam. Ya, menjadi, haleluya, bertobat dan baptislah mereka. Puji bagi nama Tuhan. Ini adalah amanat agung ini, bukan cuma orang yang berdiri di depan. Haleluya. Tuhan bisa pakai anak-anak sekolah minggu, ya. Tuhan bisa pakai pemuda dan remaja. Tuhan bisa pakai bapak dan ibu, meskipun sudah lanjut usia atau umur produktif. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Tuhan punya banyak cara ini. Haleluya. Ketika naik ke surga, haleluya, dia titip satu pesan. Pertama itu, tidak boleh kamu pergi dari Yerusalem. Harus kamu kumpul di Yerusalem. Itulah Paskah yang hari ini kita nanti-nantikan. Ada amin? Haleluya. Tunggu di loteng Yerusalem selama, haleluya, 50 hari. Karena 50 hari Pantekosta itu keturunan Roh Kudus. Hari itu, 50 hari itu, mulai hari Paskah ini kita hitung ke depan ini, haleluya. Tanggal itu yang kita mau pergi ke batu itu, haleluya, itu pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Ada amin? Haleluya. Tidak boleh kemana-mana. Haleluya. Kamu harus kumpul di Yerusalem. Haleluya. Sebelum aku lengkapi kamu dengan Roh Kudus. Aku pergi, ya. Tetapi penolong itu datang. Roh Kudus itu ada sampai dengan hari ini. Haleluya. Ada amin? Jadi sekarang saat ini adalah kita ada di dalam zaman. Tetapi kalau kita ikuti zaman, peta zaman itu, zaman Bapa 2000 tahun, zaman anak 2000 tahun, mulai 2000 tahun, ya, dari kelahiran Yesus, ya, 2000 tahun itu sampai dengan sekarang ini kita masih ada di dalam masa kemurahan. Tetapi menurut perhitungan eskatologi mereka bilang, ya, tetapi kita khusus untuk orang pertobatan, ya, orang pertobatan, kita masih ada di dalam kemurahan itu. Karena menyangkut kepada ayatnya yang mengatakan bahwa hari Tuhan datang itu sebagai orang pencuri, jadi tidak ada seorang anak pun juga tidak tahu, cuma yang tahu itu Allah sendiri atau Bapa itu sendiri. Haleluya. Tugas kita, haleluya, sebelum Yesus datang, ya, tugas kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada amin? Yesus sudah bekerja selesai,
Haleluya. Yesus sudah bekerja selesai. Dia sudah memberi amanat agung itu kepada kita semua orang percaya. Ada amin? Haleluya. Ada amin? Haleluya. HP jadi berkat untuk orang lain. Dengan HP kita bisa menangkan jiwa baru untuk datang. Amin? Haleluya. Musik ini bisa jadi berkat. Haleluya. Jadi talenta yang Tuhan kasih itu terus kembangkan. Singer sini, haleluya. Singer sini, yang jadi penyanyi di depan sini ini, jangan anggap remeh. Talenta yang Tuhan kasih itu terus kembangkan. Lewat itu banyak jiwa tarik datang kepada Tuhan. Tugas dan tanggung jawab. Amin. Jadi kita mengenal kepada Tuhan, jadi bukan cuma sekedar kita mengenal. Oh ya, saya kenal Tuhan. Ya, saya kenal istri saya. Tidak cuma sekedar itu. Ketika kita sudah mengenal sesuatu, ketika kita sudah mengenal Tuhan, artinya bahwa ada tugas dan tanggung jawab yang diembangkan kepada kita. Ada amin. Tugas pelayanan di tempat ini bukan cuma sekedar tugas ibu gembala, tugas majelis. Haleluya. Haleluya. Apabila sampai dengan hari ini acu tak acu dengan pelayanan di tempat ini, mari berikan diri. Amin. Haleluya. Berikan diri untuk melayani Tuhan. Haleluya. Karena ini, ayat ini. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bayangkan kalimat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Haleluya. Sehingga ia mengaruniakan, memberikan anaknya yang... Saya harus kasih contoh bagaimana. Ini untuk ayat ini. Mari. Sayang kemari. Kemari. Ayat ini. Artinya saya memberikan contohnya ini. Biasanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah milik saya. Ya, barang saya ini Bapak. Ya. Barang ini adalah milik saya. Ya, saya kasih kepada dia. Lalu saya kasih dia tugas tanggung jawab. Pergi. Haleluya. Ayat firman Tuhan ini, terima kasih. Silakan duduk saya. Ayat firman Tuhan ini, dia menunjukkan hal seperti itu. Karena saya sudah memberikan tugas kepada dia. Nah, ketika dia sudah datang melaksanakan tugas itu, haleluya, lalu dia pulang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal satu-satunya. Haleluya. Supaya setiap orang yang percaya, barang yang tadi saya kasih itu, kabar berita Injil yang tadi saya kasih kepada dia itu, dia sudah datang kerjakan dan dia sudah mengajarkan kepada kamu. Laksanakan itu. Lakukan perintah itu. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada ajaran lain selain ajaran Kristen. Haleluya. Selain ajaran Kristen, ayat firman Tuhan ini yang ketiga ini, poinnya yang ketiga ini, haleluya. Dia bilang begini, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikan kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau saudara dan saya, Bapak, Ibu, ya, pemuda dan remaja di tempat ini, jikalau kita tidak melakukan amanat agung ini, haleluya, kita tidak memperoleh hidup yang kekal. Ada amin? Untuk itu laksanakan. Next, yang berikutnya. Ini ayatnya yang terakhir. Bagi siapa yang punya telinga, hendak mendengar dan melakukan. Bukan cuma sekedar mendengar. Haleluya. Menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Karena apa? Kita sudah ditebus. Ketika kita sudah ditebus, saudara dan saya, itu status kita itu beda. Ada amin? Pertanyaan,
apakah saya orang pertobatan, atau saya orang beriman, atau saya orang percaya dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Beda atau tidak? Beda atau tidak? Coba jawab. Beda. Amin. Mereka dengan kita beda. Coba. Yohanes pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13. Coba kita baca. Tetapi semua orang yang menerima diberinya kuasa, ada amin? Haleluya. Tugas yang tadi ini. Datang, kasih, dia pulang. Haleluya. Tetapi bagi siapa yang menerima ajaran itu, haleluya, dan melakukan, menerima dan melakukan, haleluya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ini perbedaan kita. Pertanyaan tadi yang kita baca itu, saya tanya itu, jawaban kita itu beda. Ini ayatnya ini. Haleluya. Kita ini anak-anak Allah. Amin. Kalau tadi di perjanjian lama itu, ya, anak Allah itu cuma bangsa Israel. Ya, anak Allah itu cuma bangsa Israel. Haleluya. Kita itu tidak. Tetapi karena penolakan itu, ya, kita ini adalah Israel cangkokan liar. Ambil di cangkok. Dan tumbuh, bertunas, berbuah, banyak jiwa cari bawa datang untuk Tuhan. Ada amin. Haleluya. Karena ini kita ini bukan orang Israel, yang anak Allah itu adalah Israel. Amin. Haleluya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini ayatnya yang terakhir. Haleluya. Haleluya. Tetapi semua orang yang, ya, kembali lagi. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebuah proses itu terjadi kalau kita hari ini jemaat, ya, jemaat. Ada beberapa kelompok, ya. Kalau kita dipetak-petakan sesuai dengan umur, jadi ada beberapa kelompok orang di sini. Tetapi saya tidak bicara itu. Tetapi pada pagi hari ini yang saya maksudkan, yaitu proses itu terjadi ketika kita sudah masuk dalam umur 17 tahun. Haleluya. Ya, ketika kita sudah masuk ke dalam kedewasaan, haleluya. Pertama, kita dituntun oleh orang tua. Mungkin di sekolah minggu kita sudah dengar, ataupun yang belum pernah, ya, beda agama dengan kita karena sudah dewasa, dia mencari sesuatu yang benar, ingin ketenangan hati, ingin dipercayai, haleluya. Karena melihat orang lain akhirnya percaya, datang kepada Yesus, haleluya, memberikan dirinya. Ini percaya, proses yang terjadi. Percaya. Ketika percaya, haleluya, memberikan dirinya, haleluya, membuka hatinya, menerima Yesus, mengatakan kepada Yesus, Tuhan, aku menerima Engkau dan aku mengundang Engkau untuk tinggal dalam hati saya. Dan aku mengakui Engkau adalah Tuhan dan Allah saya. Haleluya. Hal itu kita lakukan lalu datang di dalam pembaptisan. Setelah dibaptis, haleluya, tugas tanggung jawab jadi baptis itu adalah satu, haleluya, simbol. Karena Yesus pergi, kalau kita belajar itu selanjutnya yaitu yang Tuhan suruh untuk lakukan, rasul-rasulnya. Puji bagi nama Tuhan. Tetapi setiap orang yang menerimanya, haleluya. Kita kan sudah menerima, ya, menerima. Tetapi semua orang yang menerimanya, nya huruf besar, n-nya huruf besar, diberinya n-nya huruf besar, yaitu Yesus Allah sendiri, kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ada amin? Kita ini adalah anak-anak Allah, jadi tidak boleh anggap remeh. Amin. Haleluya. Jadi tidak boleh terlalu banyak khawatir. Karena kita ini anak-anak Allah. Kita sudah dibaptis, kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Itulah Tuhan yang kita sembah. Jadi tidak boleh cengeng banyak. Karena kita ini anak-anak Allah. Amin. Kalau saya seorang bapak atau seorang ibu, anak-anak
Mereka dengan gagah perkasa pergi ke sekolah atau keluar masuk, mereka tahu bahwa mereka ada ayah dan ibunya. Haleluya. Mereka tahu bahwa mereka ada ayah dan ibunya. Keperluan kebutuhan mereka, apapun keluhan mereka, mereka akan sampaikan kepada orang tua mereka dan orang tua mereka akan menjawab. Mereka bangga, orang tua jasmani. Apalagi firman Tuhan ini katakan bahwa kita ini semua yang ada di dalam ruangan ini, kita ini anak-anak Allah. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Status saya beda dengan orang lain. Karena saya ini anak Allah. Ini di dalam dunia pekerjaan saya, ini jadi dasar pegangan untuk saya. Kau yang bicara dengan saya ini, kau siapa? Kau siapa? Kau tidak tahu bahwa saya ini anak Allah. Hah? Promosi jalan terus. Ya, promosi jalan terus. Jadi saluran berkat untuk banyak orang. Haleluya. Saya ini anak Allah yang berhadapan, kau bupati, kau TNI Polri. Ya. Saya ini anak Allah. Kecuali kau TNI Polri sama dengan saya baru hormat sanjung. Karena sama. Haleluya. Coba, kalau kita punya anak 2 atau 3 di dalam rumah, mereka bertengkar, kira-kira nasihat apa yang kita kasih? Haleluya. Nah, enggak boleh bertengkar ya, karena kalian berdua ini adik kakak. Amin. Kita ini status sama anak Allah. Haleluya. Jadi kita punya tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah. Oleh sebab itu, haleluya, mengenal Tuhan secara pribadi. Ada amin? Berikan kemuliaan. Haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Firman Tuhan sampai di sini, tidak dilanjutkan lagi. Siapa yang punya telinga, hendaklah mendengar. Bukan cuma sekedar mendengar, tetapi melakukan firman itu siang dan malam. Amin. Melakukan firman itu lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita, lewat tingkah laku kita, lewat tutur kata kita. Jadi mari ya, kita melakukan firman Tuhan.